Oke, silakan di. Izin share screen ya, Ibu dan Prof. Ya, Badi. silakan. Oke. Eh, Selamat siang untuk teman-teman semua. Apa kabarnya? Suara saya terdengar ya, Bu ya? Terdengar, terdengar Bu Nurgani. Eh, Selamat siang untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan saudara keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan memasuki pertemuan kedua untuk mata kuliah kebijakan luar negeri. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali untuk absen bisa dibuka di e-kampus. Nanti diisi pertemuannya adalah pertemuan kedua. Jangan lupa diisikan untuk materi yang hari ini kita akan bahas. Sebelum kita mulai ke pembelajarannya, saya ingin memperlihatkan terlebih dahulu video sebuah video. Videonya merupakan video pidato Presiden Jokowi. Di sini nanti saya akan memberikan pertanyaan beberapa mengenai kebijakan luar negerinya dan juga menanyakan tentang kira-kira nanti selama 100 menit ke depan kita akan membahas mengenai apa. Oke, saya nyalakan videonya dulu ya. Rintangan supply. Dalam jangka menengah dan panjang, kita harus melipat gandakan produksi vaksin untuk memenuhi kebutuhan global dan membangun ketahanan kesehatan. Untuk itu, diperlukan peningkatan kapasitas produksi secara kolektif melalui alih teknologi dan investasi. Jika isu kapasitas produksi dan distribusi vaksin tidak segera ditangani, saya khawatir akan semakin lama kita dapat menyelesaikan pandemi. Tercapainya proyeksi pertumbuhan ekonomi yang positif, sebagaimana yang disampaikan oleh berbagai institusi keuangan dunia, akan sangat bergantung bagaimana kita secara bersama-sama dapat menangani pandemi ini. Oleh karena itu, negara anggota G20 harus memberikan dukungan bagi peningkatan produksi dan kesetaraan akses vaksin bagi semua negara. Dalam kaitan inilah Indonesia mendukung adanya usulan TRIPS waiver bagi pencegahan dan pengobatan COVID-19, termasuk untuk vaksin. Indonesia telah memutuskan untuk menjadi salah satu negara co-sponsor proposal TRIPS waiver tersebut. Indonesia berharap agar negara anggota G20 lainnya dapat memberikan dukungan yang sama. Dan sebagai produsen vaksin terbesar di Asia Tenggara, Indonesia siap untuk menjadi hub bagi peningkatan produksi vaksin di kawasan. Oke, baik dari video tersebut ada yang mau share mungkin kita akan membahas tentang apa hari ini, kita akan membahas mengenai materi apa, atau mungkin ada yang sudah baca dari RPS-nya, karena ini ada di RPS juga. Untuk pertemuan kedua kita akan membahas mengenai apa. Silakan ada yang mau share. Silakan Badri, pendapatnya. Betul ya, untuk saat ini kita akan membahas tentang tingkat analisis dalam hubungan internasional. Pidato yang tadi merupakan salah satu contoh dari tingkat analisis, di mana di situ ada tingkat analisis individu, namun untuk Jokowi sendiri akan merepresentasikan negara. Mengapa kemudian kita harus mempelajari tingkat analisis? Ini saya cantumkan dalam pembukaan pembelajaran untuk hari ini, di mana untuk tujuan pembelajarannya adalah nanti diharapkan teman-teman semua mampu menjabarkan tingkat analisis dalam HI sehingga dapat dengan tepat menentukan tingkat analisis yang sesuai pada sebuah fenomena. Di sini ada kata kunci sesuai karena nantinya untuk setiap fenomena itu belum tentu setiap tingkatan analisis atau aktornya memegang peranan penting dalam fenomena atau peristiwa tersebut. Nah, di sini kenapa kita harus mempelajari tingkat analisis? Yang pertama, karena di dalam HI sendiri, kita akan dituntut untuk dapat mendeskripsikan, menjelaskan, dan meramalkan fenomena internasional yang terjadi.
Untuk melakukan hal tersebut, ilmuwan HI nantinya dituntut untuk memberikan analisis yang tajam dan tepat, di mana salah satu kunci keberhasilannya adalah ketepatan dalam menentukan tingkat analisis yang akan digunakan dalam memahami fenomena sosial yang terjadi. Selain itu, ketika kita membahas satu fenomena atau peristiwa, setiap peristiwa tersebut pasti memiliki faktor penyebab, dan faktor penyebabnya itu bisa lebih dari satu. Maka yang seperti disampaikan di awal, bahwa kita harus melakukan penekanan utama dalam penganalisisan masalah tersebut, karena tidak semuanya penting atau memiliki pengaruh. Misalkan kalau kita mau bahas tentang COVID yang tadi, Presiden Jokowi pasti mengacunya kepada kebijakan yang dikeluarkan oleh WHO. Jadi ada baiknya kita menjelaskan analisisnya itu berdasarkan tingkat analisis yang kelompok saja, tidak perlu tingkat analisis individu. Karena kalau individu telaahannya nanti adalah mengenai Bapak Jokowi, psikologisnya Bapak Jokowi, sikapnya Bapak Jokowi, atau latar belakang yang dimiliki Bapak Jokowi. Dan yang ketiga, ini dibutuhkan supaya nantinya tidak ada kesalahan metodologis, yaitu kesalahan metodologis kita bagi dua menurut Bapak Muhtar Masud, yaitu ada fallacy of composition, yang artinya perilaku bagian untuk menjelaskan keseluruhan, atau keseluruhan untuk bagian. Jadi kalau kita membicarakan tentang Bapak Jokowi, belum tentu kita membicarakan mengenai keseluruhan tentang Indonesia. Kalau kita membicarakan tentang Indonesia, belum tentu kita hanya membicarakan tentang Bapak Jokowinya saja, seperti itu. Nah, maka disimpulkan untuk pengertian dari level of analysis itu sendiri, dia adalah kumpulan pandangan yang menyatukan aktor-aktor dalam HI, di mana aktor tersebut berproses, terinteraksi dalam hubungan internasional, interaksi antar aktor tersebut nantinya akan menjawab mengapa aktor tersebut kemudian melakukan hubungan internasional tersebut. Kata kuncinya balik lagi ada di internasional, ada di luar negeri, artinya kebijakan yang dibuat ini haruslah memiliki konsep melintas batas negara seperti itu. Untuk level of analysis dibagi menjadi dua, ada unit analisa dan unit eksplanasi, di mana unit analisanya ini kita artikan sebagai real objek yang akan kita analisis dan disebut juga dengan variabel dependent. Nah, untuk unit eksplanasi adalah objek yang mempengaruhi perilaku unit analisa atau kita sebut dengan variabel independen. Untuk memudahkannya, Bapak Muhtar Masud juga membuat sebuah tabel di mana di sini ada unit analisis dan unit eksplanasi. Dan di sini ada beberapa istilah-istilah di mana ketika unit analisisnya itu lebih rendah, atau yang pertama mungkin unit analisisnya sama dengan unit eksplanasi, berarti hubungannya adalah korelasionis. Contoh misalkan unit analisisnya adalah Bapak Jokowi, kita jelaskan misalkan dengan Perdana Menteri Singapura seperti itu, karena kedudukannya sama berarti kita sebutnya korelasionis. Ketika unit analisisnya lebih tinggi daripada unit eksplanasinya, kita sebut reduksionis. Misalkan unit analisisnya Indonesia, tapi eksplanasinya adalah Bapak Jokowi gitu. Kalau untuk sistem regional dan global, karena sistem itu sifatnya sangat general, artinya kita lebih membahas fenomena di dalam regional dan global gitu. Misalkan fenomenanya adalah COVID, berarti yang kita lihat di situ adalah organisasi internasionalnya, kerjasama negara-negara yang berhubungan dengan penyelesaian kasus COVID ini sendiri, seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan tingkat analisis itu sendiri? Untuk tingkat analisisnya, ini dibebaskan, maksudnya dibebaskan adalah mau menggunakan tingkat analisis yang mana, dari pakar mana itu bebas. Namun intinya, kalau saya masih menggunakan yang tadi, Bapak Muhtar Masud, di sini ada beberapa pilihan, ada dari Kenneth Waltz, yang intinya sebetulnya menurut saya sama, di mana tingkat analisisnya ada individu, ada negara, dan juga ada sistem internasional. Dan cara untuk penentuan dari tingkat analisis itu adalah yang pertama, coba untuk menggunakan teori terlebih dahulu atau menentukan dulu teori yang akan ditelitinya, lalu hal tersebut dapat berguna untuk menekankan pada tingkatan mana kita akan menganalisis seperti itu. Kalau misalkan kita mau meneliti tentang peran organisasi internasional, otomatis nanti yang dianalisisnya itu adalah pada tingkat kelompok negara seperti itu. Yang kedua, kita lihat dari tujuan analisis, karena tujuan biasanya kita bagi dua, yaitu akademik dan juga praktis. Dimana untuk yang akademik adalah untuk sumber pengetahuan kita di HI, sedangkan untuk yang praktis itu biasanya adalah untuk pemangku kebijakan.
Artinya kalau tujuan kita adalah untuk pemangku kebijakan, kita akan menganalisis hal tersebut dari tingkat negara bangsa seperti itu. Di sini saya ada satu contoh kasus yang bisa didiskusikan bersama-sama, yaitu kasus yang sekarang lagi hangat dibicarakan, yaitu Federasi Sepak Bola Internasional FIFA yang resmi membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Ini menurut berita penyampaian dari FIFA itu adalah karena situasi terkini di tanah air, namun tidak dijelaskan situasi terkininya apa gitu. Namun situasi itu disinyalir ada hubungannya dengan polemik timnas Israel di Piala U20 2023 yang di mana Indonesia tidak mengizinkan Israel untuk bermain di Indonesia seperti itu. Nah, di sini saya sudah membagi ke dalam beberapa kelompok. Kelompoknya adalah berdasarkan NPM dari 1 sampai 5. Jadi ada 5 kelompok. Silakan teman-teman semua ditelaah kembali kasusnya. Lalu teman-teman semua coba sebutkan tingkat analisis apa yang bisa digunakan untuk menjelaskan kasus di atas. Dan contoh kebijakan luar negeri apa yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi perlu diperhatikan lagi di sini karena kita membicarakan FIFA, membicarakan Indonesia, Israel, dan Piala Dunia, artinya kita bisa menganalisis dari berbagai sudut pandang. Kalau teman-teman mau membahas tentang FIFA-nya, berarti pastikan terlebih dahulu analisisnya atau tingkat analisisnya adalah dari organisasi internasional seperti itu. Waktu untuk diskusinya saya beri selama 15 menit. Boleh masuk ke breakout room masing-masing. Setelah 10 menit, silakan kembali ke ruang utama. Oke, terima kasih karena teman-teman sudah melakukan diskusi. Tadi juga saya sudah sempat masuk ke dalam breakout room-nya. Ada yang mau share barangkali tentang kasus dari FIFA ini yang kemudian membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia. Tingkat analisisnya mau dilihat dari mana? Oke, terima kasih untuk Badri kembali untuk sharingnya. Di sini Badri menyebutkan tingkat analisisnya kita lihat dari negara, karena negaranya dianggap sebagai, mohon maaf, karena negara berisikan masyarakat, berarti representasinya adalah warga masyarakat Indonesia, seperti itu. Untuk kebijakannya, tapi Badri menyerahkan kepada organisasi internasional yaitu FIFA. Baik. Oke, kalau tidak ada yang mau share lagi, saya mau menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini bahwa kita harus dapat menentukan tingkat analisis sesuai dengan fenomena yang terjadi agar nanti analisisnya bisa sesuai dengan fenomenanya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup kelasnya? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mudah-mudahan yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Sampai bertemu lagi minggu depan di materi selanjutnya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Nurbani. Masih ada